Tapi pun, masih dalam berita Lampung bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seorang begal motor yang menyasar anak-anak di Lampung Tengah ditangkap. Coba lo cek penjara, ada berapa nama yang namanya? Seorang komika asal Lampung dilaporkan ke polisi karena diduga melecehkan Nabi Muhammad SAW. Para produsen tahu dan tempe di Tulang Bawang mengeluhkan harga kedelai yang tak turun-turun. Pelarian Angger Prasetyo terhenti setelah polisi dari Polsek Terpanggi Besar Lampung Tengah melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke arah udara. Pemuda 22 tahun itu ditangkap dan digelandang ke mobil polisi. Angger Prasetyo ditangkap karena terlibat pembegalan motor lebih dari 2 TKP di wilayah hukum Polsek Terpanggi Besar. Ia dan temannya yang masih buron menyasar membegal motor yang dikemudikan oleh anak-anak atau remaja. Saat di jalan sepi, korban ditodong dengan senjata tajam dan motornya dirampas tersangka. Motor yang kamu ambil motor apa aja? Warna? Warna hitam. Kamu naik motor apa pas itu? Beat juga, Pak. Beat juga. Warna hitam. Punya? Zen. Zen itu genre. Itu korbannya kamu tendang ya? Iya, Pak. Kamu tendang korbannya? Enggak ditendang, Pak, ditarik, Pak. Itu sampai jatuh? Iya, Pak, ditarik, Pak. Sasaran mereka, terutama anak-anak yang menggunakan ran R2 itu dipepet sama mereka, dihentikan, motor dirampas, kotak dirampas, dibawa kabur dan ditodong menggunakan senjata tajam. Polisi menyita barang bukti 1 motor bodong dan senjata tajam jenis pisau laduk milik tersangka. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka yang masih buron. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Seorang begal motor dilarikan ke Rumah Sakit Maijen Ria Kudu, Kota Bumi, Lampung Utara karena ditembak kakinya pada Minggu pagi. Tersangka Tohari ditembak karena berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya di Desa Kemalo Abung, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Tersangka membegal motor dibantu seorang temannya yang masih buron. Keduanya membegal 2 motor di Lampung Utara. Modusnya tersangka memepet dan mencabut kunci kontak motor korban saat di jalan sepi. Korban yang jatuh dari motornya kemudian ditodong senjata tajam dan dirampas motor serta ponselnya. Benar Kagungan Raya itu ya. Iseng-iseng juga, masuk juga. Itu sempat terjatuh kan korban? Iya. Jatuh ya, luka ya. Kamu orang apa yang sampai jatuh itu? Karena motornya kami cabut kontaknya itu. Oleh yang jatuh. Ya. Setelah berhasil dapat motor, kamu orang kembali lagi mendatangi korban ya. Iya. Kemudian menodongkan senjata dan merampas 2 HP. 2 HP ya. Dengan modus operandinya, dia memepet korban, kemudian mencabut kunci kontak dari motornya, kemudian melakukan penodongan senjata tajam kepada korban, sehingga korban mengalami kerugian motor Honda Beat merah 1, kemudian 2 handphone, yaitu handphone Realme dan 1 handphone iPhone, sehingga total kerugian menjadi 25 juta rupiah. Jadi kamu begal motor itu untuk bayar utang? Motor dan ponsel hasil kejahatan tersangka telah dijual. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka dan penadah motor hasil kejahatan tersangka. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Siapa ini? Coba. Kenapa ini? Seorang pria lajang 31 tahun Sabtu siang ditangkap polisi Lampung Barat karena mencabuli keponakan perempuannya berusia 16 tahun.
Tersangka RM ditangkap tanpa melawan di rumahnya di Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit. Tahun 2000, Tamas Rayu. Sejak ibu korban bercerai, mereka tinggal di rumah tersangka yang kesehariannya sebagai sopir angkot. Pemerkosaan terjadi sejak 2022 saat ibu korban sedang pergi atau malam hari. 2023? Iya, Pak. Sudah berapa kali kamu lakukan? Lakukan itu. Korban selama ini tidak berani mengadu ke ibunya karena takut diusir dari rumah tersangka. Namun pemerkosaan akhirnya terungkap oleh ibunya yang mencurigai putrinya kerap mengurung diri. Ya, lokasinya itu berada di sekitar rumah daripada tersangka dan korban, karena korban dengan tersangkanya adalah satu rumah ya, sehingga ada yang dilakukan di ruangan tamu, di kamarnya korban, bahkan ada yang di belakang rumahnya. Ya, inilah tempat-tempat yang sering dilakukan oleh tersangka ya, melakukan pencabulan terhadap korban. Polisi menyita pakaian dan hasil visum korban dari rumah sakit. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Komika asal Lampung Aulia Rahman dilaporkan oleh Ormas Lingkar Nusantara ke Polda Lampung terkait dugaan pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW. Saat laporan ke polisi, pelapor membawa bukti berupa tangkapan layar atau screenshot serta file video berisi dugaan pelecehan terhadap Nabi Muhammad yang telah beredar luas di media sosial. Terus. Menurut pelapor, dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian tersebut dilontarkan terlapor saat manggung dalam rangkaian kegiatan kampanye salah satu calon presiden Kamis pekan lalu di Bandar Lampung. Terlapor merendahkan nama Nabi Muhammad dengan menyamakan nama Muhammad dengan nama penjahat yang ada di dalam penjara. Didampingi oleh tim advokasi Lisan Lampung, resmi memberikan aduan kepada Polda Lampung terkait dugaan tindak pidana penistaan agama dan atau ujaran kebencian yang dilakukan oleh Aulia Rahman. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau FKPPP Bandar Lampung, Ismail Zulkarnain, mengecam lelucon komika Aulia Rahman yang merendahkan Nabi Muhammad. Ia mendesak Aulia Rahman segera meminta maaf dan disampaikan ke publik. Cobalah kamu buat pernyataan di depan tokoh-tokoh agama, minta maaf atas pernyataan kalimat kamu yang telah menyinggung makhluk hamba Allah yang paling mulia di dunia ini, yang memberikan syafaat, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Di Al-Quran juga surat Al-Adab, bagaimana Allah memuliakan Rasulullah. Kamu orang Islam malah menghina Nabi sendiri. Kalau sampai tidak ada niat baik kalian, Alur Rahman, untuk minta maaf oleh tokoh-tokoh agama, maka saya, Ketua Forum Pesantren Bandar Lampung, akan melaporkan resmi sebagai jalur hukum. Para tokoh agama menyatakan bahwa menyampaikan kebebasan berekspresi tetap ada batasnya. Mereka meminta para komika tidak merendahkan agama sebagai bahan lelucon supaya orang lain tertawa. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.